Bapak Supriyatna akan mewawancarai mengenai ekskul nomor 1 di SMK Bakti Nusantara 666. Baik Bapak Supriyatna, selamat pagi. Ekskul paskibra didirikan itu pas ketika sekolah ini berdiri itu 2007 angkatan pertama. Paskibra itu sudah ada dengan berbagai keterbatasan, dari mulai pelatih, dari mulai pasukan. Itu dulu kita mau ada satu pasukan pun ketika 2007 sampai 2009 itu susah. Tapi dengan proses, dengan perjuangan anak-anak bersama pembinanya waktu itu, pembina OSIS Pak Asep Prisnandar, kesiswaannya Pak Asep Ismail, saya baru masuk ke sini. Paskibra itu sudah mulai ada kemajuan, puncak-puncak kemajuan atau berjayanya Paskibra itu ketika sekitar 2012 di sini. Itu mulai puncak berjaya Paskibra, kita mulai ikut lomba-lomba, terus kita punya seragam lomba sendiri. Sebelumnya, tahun-tahun sebelum ke belakang itu dari 2007 sampai 2010-2011 kita mau lomba pun seragamnya nyewa ke orang lain. Terus anggotanya pun kita ngambil 1 orang 2 orang dari SMP karena kekurangan anggota. Dari 2012 ke sini alhamdulillah anggotanya banyak, peminatnya banyak. Kita berbenah dari mulai anggota, dari mulai seragam, dari mulai pelatih. Dan waktu 2012 pelatih itu saya serahkan ke alumni, ke alumni Bakti Nusantara 66 itu saudara Opik, jurusan DKP. Dia siswa angkatan pertama DKP dan aktif di Paskibra. Ketika beliau jadi anggota Paskibra pun pertama kali Paskibra kita ikut lomba dan dapat piala. Setelah Kang Opik jadi pelatihnya, dibenahi semuanya, di restruktural kepemimpinan, manajemen, semuanya. Yang akhirnya dimulai dari kepemimpinan Kang Opik sebagai pelatih, kesiswaannya saya, pembina OSIS Pak Juli, pelatih Paskibra Kang Opik. Alhamdulillah kita sampai di titik puncak gitu. Paskibra itu bisa juara umum di perlombaan LBB tingkat Jawa Barat. Kita dapat juara tertinggi dan alhamdulillah secara kontinu kita setiap ada perlombaan sering mengikuti dan alhamdulillah selalu membawa piala ya, selalu membawa piala. Itu sejarah singkat dari Paskibra ya, dari mulai awal 2007 dengan berbagai keterbatasan, dari mulai fasilitas, anggota dan yang lain-lainnya, sampai kita terus berjuang bagaimana ekskul Paskibra itu di BN itu harus ada di SMK ini karena merupakan ekskul wajib ya. Kalau di OSIS itu, kalau dulu bidang 3 itu tentang bela negara lah. Salah satunya dengan pramuka, dengan PMR kan wajib yang ada di sekolah. Sehingga terus kita berbenah, alhamdulillah kita sampai ke puncak. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah secara organisasi, secara ekskul maju. Disebut ekskul yang maju mungkin di antara banyak ekskul dari 15 sampai 20 ekskul yang sudah kelihatan maju secara administrasi, secara prestasi. Itu salah satunya adalah ekskul Paskibra. Dan sampai saat ini ekskul Paskibra dilatih oleh alumni-alumni Paskibra itu sendiri, yaitu siswa-siswi atau alumni-alumni Purna
dari SMK Bakti Nusantara 66. Itu mungkin sejarah singkatnya. Terus yang selanjutnya Ya, ada perhatian khusus untuk Eskul Paskibra sehingga banyak meraih piala, juara dan prestasi lain. kalau perhatian khusus tidak ada sih sebenarnya. Saya sebagai kesiswaan memposisikan semua eskul sama, tetapi tinggal kembali ke pengurus eskulnya itu sendiri. Eskulnya mau aktif atau mau berprestasi atau hanya biasa-biasa saja, saya mengembalikan ke pengurus eskulnya itu sendiri. Pada dasarnya sekolah melalui kesiswaan mensupport semua eskul. Tinggal mau dibawa kemana nih oleh pengurus ya. Setelah menerima arahan dari kesiswaan, dari pembina OSIS, dari pembina eskulnya, kalau Paskibra itu ada program latihan khusus yang seminggu itu 2 kali. Mereka latihan, mau ada lomba atau tidak ada lomba ya, tetap latihan gitu. Secara kontinu dengan lumayan keras gitu ya, harus bekerja keras, meluangkan waktu sepulang sekolah latihan dari jam 4 sampai jam 6 sampai setengah 6 itu mereka lakukan secara kontinu rutin, sehingga ketika ada perlombaan mereka sudah tidak kaget harus menyiapkan lama lagi, tinggal memantapkan saja bagaimana si regu-regu yang mau dibawa lomba itu sudah mantap. Perhatian khusus tadi yang saya katakan tidak ada menyamaratakan, tetapi mereka pengurusnya ada kemauan ditata, dan ada kemauan itu dari mulai menata ada diklat dan ada latihan rutin, dan ketika ada lomba dia selalu mencari ada lomba nggak di mana. Nah, selalu mereka ikuti dan minimalnya mereka mengajukan di sekolah, Pak ada lomba. Maka sekolah pun meng-approve, oh, ini ada lomba nih anak, ada kemauan. Ketika memungkinkan tidak bentrok dengan kegiatan yang penting di sekolah, maka sekolah selalu mensupport eskul ini gitu kan. Jadi untuk perhatian khusus tidak ada sebenarnya, tetapi kelihatan khusus karena eskul pramuka itu punya pakaian khusus gitu. Pakaian khusus yang ketika tampil itu mereka pasti berbeda gitu. Berbeda, punya pakaian lomba khusus gitu kan, tidak berpakaian sekolah ya. Dan alhamdulillah kita dengan keseriusan kita gitu ya ke semua eskul, Paskibra sekarang punya 2 seragam lomba, terus 1 seragam buat penaikan bendera di hari-hari khusus kenegaraan, karena Paskibra kita alhamdulillah juga sering dipakai di kecamatan, dan alhamdulillah juga ada Paskibra kita yang menjadi Paskibraka di kabupaten. Beberapa diseleksi alhamdulillah lolos. Setiap tahun hampir ada lah sebenarnya yang dipanggil dan diseleksi itu, dan 2 tahun belakang itu ada Paskibraka kabupaten dari sekolah kita 2 orang. Jadi artinya tidak ada perhatian khusus, tapi tinggal kemauan dari pengurus dan keseriusan dari semua anggota Paskibra. Oke, itu saja yang saya bincangkan sama Pak Supri ya, lupa atau mohon pisan. Ya, sama-sama. Baik, lanjut ke studio. Music Studio. Minta waktu sebentar. Saya ada beberapa pertanyaan buat siapa? Anela Ella, ya, dari kelas di kelas 12 animasi. masih ada beberapa pertanyaan sedikit tentang Paskibra. Yang pertama, bagaimana pandangan kamu tentang eskul Paskibra? Pandangan tentang Paskibra kayaknya sepintas tuh kayak tegas aja gitu orang-orangnya. Udah sih gitu aja. Itu.
Terus yang pertanyaan kedua, reaksi kamu ketika si Eskul Paskibra juara tuh kayak gimana sih? Bangga. Udah waktu apa gitu. Udah gitu ya. Siap. Yang ketiga, masukanmu buat Eskul Paskibra apa aja? Buat para paskibra lebih tegas lagi, terus semangat kalau misalnya mau ada lomba-lomba lagi. Udah. Ya, terima kasih ya. Apa manfaat kamu ikut Eskul Paskibra? Kalau dari aku sendiri ya, untuk manfaatnya mah banyak. Yang pertama ngelatih fisik, mental juga. Terus buat ngelatih disiplin juga yang paling penting mah. Ya, aku juga sama. Terus prestasi yang paling kalian banggakan selama kalian di Paskibra? Gimana ya, bisa ngerubah diri kita ya, yang asalnya nggak disiplin jadi disiplin, dari yang mentalnya kurang kuat jadi kuat. Terus prestasi yang udah kita dapat juga lumayan, dari mulai juara tingkat kabupaten, nasional. Nah, jadi ya kita juga banggalah atas apa yang udah kita capai kayak gitu. Suka duka di Eskul Paskibra? Suka duka banyak, sukanya rame gitu ya, solidnya ada. Nah kalau dukanya ya biasalah ya, sering adanya masalah, terus jatuh bangunnya ada, terus gimana ya? Asal kita bisa ngeininnya mah. Jadi kalau misalkan ada masalah mah, asal kita nyelesainnya bareng-bareng mah, jadi kerasa geningan ya ininya teh. Tapi lebih banyak sukanya sih kalau buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksanuddin, dan di sebelah saya ada narasumber saya yaitu saya Andra Aulia Rahman dari 12 DKP 1. Saya akan sedikit mewawancarai tentang Eskul Paskibra. Menurut Anda, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang Paskibra? Menurut saya, Paskibra itu sangat bagus untuk melatih kedisiplinan siswa, kejujuran, kesopanan, dan santun siswa yang sejalan dengan visi sekolah kita, yaitu sejuta. Ada pertanyaan yang kedua, reaksi kamu ketika Paskibra juara? Bangga, yang pasti bangga, karena Eskul Paskibra di sekolah kita memang sudah menjuarai berbagai lomba dari daerah manapun, selalu masuk nominasi. Terus ini pertanyaan yang terakhir, pemasukan kamu untuk Paskibra? Berhubung anak-anak Paskibra yang menurut saya sedikit angkuh, sombong, dan bahasanya kurang dijaga, saya rasa masukannya cuma perbaiki lagi sikapnya, jangan sombong, dan jagalah saat berbicara, karena kita tidak tahu kan kalau omongan kita dapat melukai hati orang lain. Juga satu lagi, berlatihlah segiat-giatnya. Terima kasih Kang Andre.